Hai guys, welcome back to my today's video. Aku Cika, dan di video kali ini aku mau melanjutkan pembahasan aku dan understanding aku terkait dengan macam-macam strategi diplomasi dunia. Yang mau aku bahas kali ini berkaitan dengan revolusi industri 4.0, yaitu kemajuan di bidang teknologi digital. Dan ini relate banget sama strategi diplomasi bernama digital diplomacy. Penasaran kan negara mana aja yang melakukan praktek digital diplomasi? Dan bagaimana metode dalam melakukan diplomasi ini? Tonton videonya hingga selesai. Internet dan Internet of Things or IoT telah mengubah dunia dalam melakukan komunikasi secara maya dan terhubung tanpa hambatan secara maya. Kecepatan informasi yang dideliver juga menjadi nilai tambah untuk mengubah cara berdiplomasi negara dunia yang semula bertumpu dengan cara-cara tradisional atau konvensional menjadi lebih berbasis digital, baik melalui website resmi maupun akun-akun resmi di media sosial. Pendekatan digital ini dianggap lebih efektif dan lebih efisien dibanding dengan diplomasi konvensional dengan mengadakan forum-forum pertemuan secara tatap muka. Meskipun hal ini masih efektif, namun tidak secepat menggunakan kecanggihan teknologi digital untuk pemberian dampaknya. Para pemimpin dunia kini saling berkomentar melalui akun-akun media sosial mereka masing-masing. Mengklarifikasi terhadap sebuah isu tertentu dilakukan melalui website resmi maupun akun media sosialnya dan lain sebagainya, sebagai medium untuk bertukar informasi, menunjukkan kekuatan negara dan menunjukkan identitas negara, serta memberikan banyak pandangan terkait dengan arah politik negara-negara. Anyway guys, digital diplomasi merujuk pada penggunaan teknologi yang lebih luas, terutama internet dan inovasi berbasis ICT yang lainnya dalam kegiatan diplomasi. Beberapa orang di dunia mengkategorikan digital diplomasi dengan cyber diplomasi, padahal keduanya sangatlah berbeda. Karena diplomasi cyber atau cyber diplomasi merujuk pada strategi untuk menangani berbagai masalah seperti keamanan yang muncul dalam ruang cyber. Sedangkan diplomasi digital sering diasosiasikan dengan kegiatan diplomasi publik oleh negara melalui penggunaan media sosial yang gencar, contohnya melalui Instagram atau Twitter. Sehingga pendekatan dari diplomasi digital tidak hanya pada kecanggihan teknologi saja, namun lebih jauh juga kepada pendekatan diplomasi publik ya. Dan aktivitas digital memiliki peran dalam negosiasi, proses pembuatan kebijakan, dan manajemen krisis yang terkait dengan diplomasi di dalamnya. Contoh praktisnya adalah pada saat epidemik virus Zika pada tahun 2015-2016, pemerintah Brazil berhasil meyakinkan masyarakat internasional dengan menggunakan media sosial mengenai kesiapan mereka menjadi tuan rumah Olimpiade 2016 dan Piala Dunia. Beberapa pakar kesehatan telah menyarankan Olimpiade Rio 2016 ditunda dan dipindahkan, namun Brazil cepat mengeluarkan pernyataan di situs web mereka dan akun resmi media sosial mereka dan di situs Olimpiade resmi mereka bahwa mereka mencoba usaha terbaik untuk mengamankan kegiatan tersebut dari virus Zika. Dan yang terjadi saat ini di seluruh dunia adalah COVID-19 yang menyebar dengan cepat, membuat kepanikan global atas pemberitaan. Ini juga membuat kewaspadaan dan penanggulangan dilakukan tidak hanya pada level nasional saja, tapi pada level internasional atau global. Bahkan ada protokol kesehatan dunia yang disarankan oleh WHO dan kini diadopsi oleh negara-negara dunia. Dan jika tidak ada kecanggihan digital dan penyebaran informasi, mungkin saja kasus ini tidak cepat tertangani. Indonesia sangat meyakini pentingnya strategi dan pendekatan diplomasi digital saat ini. Sampai-sampai nih Indonesia menginisiasi sebuah pertemuan regional bernama Regional Conference on Digital Diplomacy or RCDD. Nah, pada tanggal 10 September 2019 tahun lalu, dan lebih dari 200 peserta yang berasal dari 16 negara di kawasan Asia dan Pasifik mencakup 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara lainnya, yakni Australia, India, Jepang, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok, dan juga Selandia Baru. Dan Ibu Menteri kita langsung juga membuka acara ini guys. Dan Ibu Retno Marsudi ini keren banget ya. Indonesia menjadi salah satu negara berpengaruh di Asia dan Pasifik dalam menginisiasi diplomasi ini. Dan pertemuan ini juga Ibu Menlu kita menyampaikan ada 4 manfaat dari diplomasi digital. Yang pertama adalah digital diplomasi dapat digunakan untuk menyebarkan pesan perdamaian ya. Yang kedua sebagai alat untuk penguatan kerjasama ekonomi, dan yang ketiga sebagai alat untuk melindungi warga negara, dan yang keempat terakhir adalah sebagai alat untuk memajukan pembangunan negara.
Dari manfaat ini aku juga ingat kejadian di mana seorang warga negara Indonesia tanpa dokumen karena melarikan diri dari orang tuanya di daerah Bulukumba ya, Sulawesi Selatan. Berita ini disiarkan oleh BBC Indonesia, dan BBC Indonesia menayangkan cerita seorang pria yang ketika baru berusia 12 tahun dia melarikan diri tanpa selembar dokumen pun yang menunjukkan siapa jati dirinya. Dia bernama Iwan Nursyah yang kemudian tumbuh besar dewasa di tengah perkebunan kelapa sawit di negara bagian Sabah, Malaysia, tanpa dokumen legal tentunya. Dan kemudian dia menikahi seorang wanita pujaan hatinya keturunan Malaysia yang kemudian mereka memiliki keturunan dari pernikahannya, tentunya tanpa dokumen kelahiran. Nah, tidak lama berselang ada kerabat yang mengenali sosok Iwan dari tayangan BBC dan kemudian berkomunikasi langsung dengan pihak BBC Indonesia untuk bisa dipertemukan dengan Iwan. Dan kerabatnya berharap Iwan bisa dipertemukan dengan ibu kandungnya di Indonesia, dan berbagai langkah diplomasi, pendekatan, negosiasi, dan pengurusan dokumen di Malaysia terhadap WNI tidak berdokumen ini. Akhirnya Iwan bisa bertemu ya dengan orang tua kandungnya dan keluarganya pada 25 Februari 2020 kemarin. Nah, kejadian ini sangat menunjukkan betapa media cepat memberikan informasi dari belahan dunia manapun dan bisa berinteraksi dengan cepat dan menyelesaikan masalah secara online dengan kecanggihan teknologi digital. Keren ya, BBC Indonesia telah mempersatukan seorang anak dan ibu yang sudah terpisah selama 15 tahun. So proud of you, BBC Indonesia. Guys, in addition, tujuan lain dari digital diplomasi juga sebagai medium atau sarana untuk saling bertukar teknologi digital, saling berbagi informasi melalui khususnya teknologi digital dan menjembatani kesenjangan digital, dan satu lagi, membangun kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan masa depan yang dipengaruhi oleh kecepatan atau kecanggihan teknologi digital. Karena kecanggihan dan manfaat dari teknologi digital juga berbanding lurus ya terhadap ancaman yang bisa menyebar. Contohnya bisa aja penyebaran hoax atau penjualan data pribadi secara digital, penipuan, pembajakan, ataupun hingga terorisme dan lain-lain. Sehingga jika tidak diwaspadai bersama sejak dini nih dan dibuat rumusan pencegahan sejak dini, kita tidak akan pernah tahu ya tantangan atau ancaman apa yang akan menyerang kita, dan jika kita belum siap dengan ancaman itu, banyak hal yang akan menjadi korban atas hal ini. Kan bisa berdampak dari banyak sektor ya, ekonomi, kesejahteraan umat, dan lain-lain, banyak banget. Dan kini kita sangat belajar dari kasus coronavirus, jadi harus banyak prevention strategy dari dalam negeri sendiri maupun secara regional dan global dalam melakukan kewaspadaan for the future threat ya. Dan semoga digital diplomasi ini benar-benar bisa memberikan banyak pengaruh positif ya untuk umat manusia dan memberi dampak building trust antar negara di dunia. Dan one more thing, keberadaan digital diplomasi ini juga diharapkan mampu melawan ancaman kekerasan berbasis kebencian atau hate speech, hingga aksi ekstremisme, radikalisme, terorisme yang mendunia dan mengancam keselamatan dan perdamaian dunia. Oke guys, itu tadi sharing aku terkait dengan digital diplomasi, dan kamu bisa menjadi salah satu yang berkontribusi untuk melakukan digital diplomasi dengan cara menyebarkan pesan-pesan damai. Dan pesanku, think smart and do everything in a smart way ya. Jangan jadi marketing hoax, sebarkan manfaat dan kebaikan untuk semua umat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan thank you banget yang udah setia nontonin video aku. Tetap dukung aku, tetap dukung channel aku biar makin rajin menebar manfaatnya ya. Dan buat kamu yang baru banget singgah di channel aku, perkenalkan aku Cika. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you for watching, goodbye.